Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rosmala Novianti, NIM G1C0171053, akan menjelaskan tentang pewarna alami dan pewarna sintesis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pewarna alami, di mana sebelum saya menjelaskan pewarna alami itu apa, teman-teman harus tahu nih, zat pewarna itu apa. Zat pewarna adalah bahan-bahan yang dibuat secara kimiawi atau bahan-bahan alami dari tanaman, hewan, atau sumber lainnya yang telah diekstrak kemudian ditambahkan ke bahan makanan, obat, atau kosmetik. Bisa menjadi bagian dari warna bahan tersebut. Penggunaan pewarna bertujuan untuk memperkuat warna asli dan memberikan tampilan yang lebih menarik, menurut Praja 2015. Nah, zat pewarna ini kemudian dibagi menjadi dua jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna sintesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarna alami. Pewarna alami adalah zat warna alami atau pigmen yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau sumber-sumber mineral lainnya. Zat warna ini telah digunakan sejak dahulu dan umumnya dianggap lebih aman daripada zat pewarna sintesis. Pewarna alami yang saya ambil di sini yaitu kunyit, di mana kunyit adalah rempah-rempah yang biasa digunakan dalam masyarakat di negara-negara Asia lainnya. Kunyit sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan sejenis gulai dan digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan, di mana kunyit mengandung senyawa yang berkhasiat sebagai obat yang disebut dengan kurkuminoid, yang terdiri dari kurkumin, desmethoxycumin sebanyak 10% dan bidesmethoxykurkumin sebanyak 1-5% dan zat-zat bermanfaat lainnya, seperti minyak atsiri yang terdiri dari keton sesquiterpen, tumeron sebanyak 60%, gigiberen 25%, pelanderen, dan sineil. Kunyit juga mengandung lemak sebanyak 1-3%. Kandungan karbohidrat pada lemak pada kunyit sebanyak 3% dan protein sebanyak 30%, serta kandungan vitaminnya mencapai 55%. Nah, di slide ini, teman-teman dapat lihat nih struktur dari kurkumin itu sendiri, di mana ada enolform, ketolform, menurut Lasky 2015. Selain sebagai bahan pewarna alami, kunyit juga memiliki berbagai manfaat. Di antaranya, kunyit memiliki kemampuan meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh karena kandungan kurkumin memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kemudian, kurkumin pada kunyit memiliki kemampuan untuk menghambat laju pertumbuhan pembuluh-pembuluh darah baru sehingga dengan kemampuan ini kunyit dapat mencegah dan mengobati kanker. Wah, banyak sekali ya manfaat dari kunyit itu. Kemudian ada beberapa manfaat lainnya. Kunyit mampu sebagai antikoagulan alami yang dapat menghalangi pembekuan darah dan mencegah terjadinya trombosis. Nah, kunyit juga memiliki kemampuan untuk menurunkan tekanan darah, mengobati diare, sakit lambung, rematik, usus buntu, dan asma. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang pewarna sintesis yang dilarang. Ada berbagai macam pewarna sintesis yang dilarang. Namun, sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pewarna sintesis. Pewarna sintesis atau buatan diperoleh melalui proses sintesis kimia buatan yang mengandalkan bahan-bahan kimia atau bahan yang mengandung pewarna alami melalui ekstraksi secara kimiawi. Nah, kelebihan pewarna buatan adalah dapat menghasilkan warna lebih kuat meskipun jumlah pewarna yang digunakan hanya sedikit. Selain itu, biarpun telah mengalami proses pengolahan dan pemanasan, warna yang dihasilkan dari pewarna buatan akan tetap cerah, menurut Cahyadi 2019. Nah, pewarna sintesis yang dilarang di sini
salah satunya ada rodamin B, di mana rodamin B adalah zat pewarna terlarang yang sering ditemukan pada makanan nih. Rodamin B yaitu zat pewarna berupa serbuk kristal berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau, serta mudah larut dalam larutan yang memberikan warna merah terang berfluorescence menurut Yamlen 2011. Nah, rodamin B dilarang penggunaannya pada bahan makanan dan dinyatakan sebagai bahan yang berbahaya menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722-Menkes/per/1988 tentang zat warna yang dinyatakan berbahaya dan dilarang di Indonesia. Nah, rodamin B ini dilarang digunakan dalam produk makanan karena penggunaan rodamin B dalam waktu lama dan jumlah yang banyak pada manusia dapat menyebabkan gangguan fungsi hati atau kanker hati dengan cara menumpuk di lemak yang lama-kelamaan jumlahnya terus bertambah di dalam tubuh. Nah, bila dikonsumsi makanan berwarna yang mengandung rodamin B, urin akan berwarna merah atau merah muda nih, menurut Pertiwi tahun 2003. Di slide ini, teman-teman bisa melihat struktur dari rodamin B itu sendiri. Nah, menurut WHO, rodamin B berbahaya bagi kesehatan manusia karena sifat kimia dan kandungan logam beratnya. Penggunaan rodamin B pada makanan dalam waktu yang lama akan mengakibatkan gangguan fungsi hati maupun kanker. Namun demikian, bila terpapar rodamin B dalam jumlah besar, maka dalam waktu singkat akan terjadi gejala akut keracunan rodamin B. Bila rodamin B tersebut masuk melalui makanan, akan mengakibatkan iritasi pada saluran pencernaan dan mengakibatkan gejala keracunan dengan urin yang berwarna merah maupun merah muda. Selain melalui makanan dan minuman, rodamin B juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan jika terhirup akan terjadi iritasi pada saluran pernapasan. Wah, berbahaya sekali ya rodamin B ini, teman-teman. Dari pewarna sintesis yang berbahaya untuk digunakan, di sini saya akan menjelaskan tentang pewarna sintesis yang diperbolehkan. Nah, di sini ada sunset yellow, di mana sunset yellow adalah zat pewarna dalam spektrofotometer yang berwarna kuning. Pewarna ini merupakan pewarna sintetik yang bersifat asam yang mengandung kelompok kromofor NN dan CC. Sunset yellow dapat digunakan sebagai pewarna makanan, kosmetik, dan medikasi. Nah, teman-teman dapat melihat struktur dari sunset yellow itu sendiri. Baik, kesimpulan yang didapatkan di sini yaitu masih banyak produsen makanan yang menggunakan bahan tambahan makanan untuk menarik perhatian para konsumennya. Bahan tambahan yang digunakan diantaranya yaitu ada zat pewarna sintesis, tetapi produsen makanan kebanyakan menggunakan zat pewarna yang dilarang, seperti rodamin B tadi, methanol yellow, dan amarat. Di mana selain ada zat pewarna yang dilarang, ada juga berbagai zat pewarna yang diperbolehkan seperti sunset yellow dan lain sebagainya. Padahal zat-zat pewarna tersebut dapat menimbulkan efek yang kurang baik terhadap kesehatan manusia karena pewarna buatan tersebut bersifat karsiogenik. Di mana saran saya di sini yaitu pemerintah hendaknya meningkatkan pengawasan kepada produsen makanan dan minuman dan memberikan penyuluhan tentang bahan tambahan makanan. Baik, sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu kimia bahan makanan yaitu Ibu Murniati dan teman-teman yang sudah sangat membantu dalam menyelesaikan tugas KBM ini. Terima kasih. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.